Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Sinwar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius, merawat jagat. membangun peradaban. Masih bersama saya Alang Abdal dan sahabat Saya Sapawi Al-Jawi. kita akan membahas seperti biasa tentang Langkat yang Jawara. Jawara, jujur, adil, Wibawa. wibawa, amanah religius dan berakhlak. Masih tetap tema yang sama, Masih Bang. tetap tema yang sama karena sebentar lagi pilkada Iya, benar. 2024, pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Langkat akan segera berlangsung. Iya. Jadi calon yang diidam-idamkan ini belum kelihatan memang dan belum menunjukkan sesuatu yang signifikan. Jadi hari ini kita ingin merumuskan bagaimana format yang baik untuk memimpin Langkat ini. Dan salah satunya Lang, memang peran media ini perlu untuk menyampaikan informasi kepada Ya. masyarakat banyak kan. Media sangat berperan penting dalam proses Penyampaian. informasi, sosialisasi, baik Benar. itu tahapan, Iya. kinerja, hingga melakukan yang namanya edukasi politik atau pendidikan politik. Iya, karena memang juga media ini kan berfungsi sebagai agent of social control dia termasuk kan. Jadi dia mengontrol perilaku para politikus juga kalau kita bicara dengan tentang demokrasi di Kabupaten Langkat ini. Nah, hari ini hadir seorang tokoh yang tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia jurnalistik juga tentunya. Siapa Lang? Telah hadir bersama kita Bang Darwis Sinulinga, Ketua Selamat datang, PWI Bang. Kabupaten Langkat. Ya, makasih. Selamat datang Bang. Siap. Kami panggil Abang ya Bang biar lebih akrab. Kesibukan apa ini Bang? Biasalah, rutinitas yang memang dikerjain dari dulu ya, Iya, masih seputar dengan liputan. iya. Memang Abang memang serius dan fokus di jurnalis ya Bang. Nggak ada pilihan lain kan udah Udah terlanjur bahasa ya di Eh, sekalian. Cuman Bang Bawi, kita ini sebenarnya agak berdebar-debar juga. Debar lah. Karena yang diwawancara ini seorang wawancara pewarta. Dia bisa bilang ini nggak etika jurnalistik ini nggak dapat ini apa jadi host tadi. Kru-krunya juga nanti kena evaluasi nanti. Yang ngeker-ngeker itu juga berbahaya, kita ini harus menjaga tutur etika jurnalis gitu. Bang, gini Bang. Apa namanya? Bang kan memang dari awal memang dedikasi kepada dunia jurnalis kan. Mungkin Abang juga mempunyai sebuah opini atau sebuah pandangan terhadap kultur berpolitik masyarakat Langkat ini, kebiasaan berpolitik masyarakat Langkat ini. Karena kita kan baru saja bercermin kepada Pilpres yang telah lalu. Menurut Abang apa ya kira-kira yang menjadi positif dan negatifnya terhadap perilaku politik kita ya di saat ini? ya makasih. Kalau dari sisi jurnalis kita melihat ya, perpolitikan Langkat hari ini khususnya di masyarakat tuh memang masih di bawah ya, rendah ya dibandingkan daerah lain. Adem ayem. Nah, salah satu contoh tuh daerah terdekat aja kita bilang tuh Kota Binjai ya. Binjai itu boleh dibilang masyarakat itu lebih cerdas dalam memilih dan mengelola politik di tempat itu gitu. Nah, kalau kita yang di daerah Langkat mungkin karena terlalu luas wilayah hingga tersumbatnya informasi mungkin ya. Jadi warga itu sebagian besar tuh kayaknya siapapun gak ada masalah yang akan terpilih gitu. Nah, jadi sikap menentukan itu kayaknya masih sekian persen aja. Latar belakang suku, kebiasaan kehidupan itu apa nggak Bang? Berpengaruh nggak? Ya berpengaruh karena faktor ekonomi yang pasti menentukan, Iya, ya kan. Nah, hari ini untuk Langkat sendiri kita belum bisa bilang Langkat itu sejahtera masyarakatnya itu. Nah, itu juga bagian dari kenapa masyarakat atau warga hari ini di Kabupaten Langkat ini khususnya nggak begitu ambil peduli ketika ada satu pesta demokrasi. Nah, yang mereka peduli itu mungkin ya kalau ada titipan kita ambil, karena memang lebih dominan memikirkan perut hari ini. Ya. Ya, jadi nggak ada waktu
untuk memikirkan orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan itu sebenarnya untuk nasib sendiri ya sebenarnya kan Bang, karena memimpin kehidupan dia gitu. Ya kalau kita cerita nasib, hari ini masyarakat itu sepertinya udah dibilang putus asa enggak gitu kan. Tapi belajar dari yang lalu-lalu, ketika harapan digantungkan, toh juga mengecewakan, nah seperti itu. Jadi hari ini ya, warga itu udah nggak peduli. Gitu. Kalau kita bilang si Anu yang baik, dia nggak akan percaya lagi. Karena dulu orang yang kau anggap baik juga nggak baik gitu. Ya kan? Nah, gitu. Berarti kan dalam hal ini kesejahteraan dan faktor pendidikan itu sangat berpengaruh ya. Nah, itu udah pastinya pendidikan ya. Nah, tapi kan hari ini siapa sih pemimpin di negeri ini yang bisa meningkatkan pendidikan dari tahun ke tahun? Nggak ada. Nah, bahkan yang putus sekolah banyak gitu loh. Nah, kita ngelihatnya jangan di kota ya, karena di kota mungkin dekat dengan pembangunan. Kita lihat yang di pesisir-pesisir lah. Benar, betul. Ya kan? Mereka nggak punya harapan. Yang ada harapan itu bagusin jaring aja ke laut. Nah, itu seperti daerah-daerah pesisir gitu kan. Nah, seperti itu tadi. Pandangan masyarakat pesisir memang benar, karena kan saya juga sering ke pesisir, memang mereka menganggap ya yang jelasnya aja yang dilaksanakan dan dilakukan gitu. Terus Bang, sebelum jauh langkah kita membahas itu persoalan dinamika politik di Langkat ini kan Bang, ini sebagai Abang menahkodai PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia ya Bang, itu kira-kira Bang untuk peran jurnalistik ini, jurnalis lah kan di Kabupaten Langkat ini, gimana kira-kira Bang untuk mengawali demokrasi ini Bang? Soalnya kan gini, Abang kan udah beberapa tahun ini kan Abang mengetuai PWI ini. Kira-kira perannya kira-kira mendukung nggak gitu maksudnya untuk terjadinya politik yang jujur dan adil ini, karena kan mereka juga sebagai kontrol kan Bang. Ya harapan kita memang harus jujur lah ya kan. Artinya harus jujur itu memang kalau cerita jujur ini kan udah mau akomodir semua gitu kan, karena jujur ya. Ya kan, persoalannya kalau udah nggak jujur ya apa aja pun udah jadi selingkuhan kan gitu kan. Nah kita mendukung lah kalau pilkada, pileg atau pilpres yang udah lalu gitu, kita tetap mendukung. Nah PWI sendiri itu memang kayak kami tuh udah ada ketentuan bahwasanya khususnya anggota PWI itu wartawan pada umumnya itu tak boleh berpihak. Ya kan, artinya tak boleh mendukung satu calon golongan atau apa, nggak boleh, dia harus netral gitu. Jadi semua jurnalis yang ada di Langkat ini memang harus masuk di dalam PWI itu Bang? Enggak. Kira-kira sekarang jumlahnya kira-kira berapa Bang anggota? Dikira-kirain aja gitu. Kalau kita cerita wadah, PWI ini kan wadah berhimpun wartawan ya. Nah itu. Termasuk organisasi profesional berarti ya? Ya, jadi persoalannya kita Langkat hari ini mungkin wartawan ya, mungkin ada sekitar 300-400-an gitu. Wartawan yang menyebut dirinya wartawan atau mengaku wartawan. Iya. Nah, kalau untuk PWI sendiri kita anggotanya cuma 31. 31. Nah, kenapa sih gitu kan? Dan memang di PWI ini ada semacam persyaratan-persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh si wartawan untuk bisa masuk. Kira-kiranya apa tuh Bang? Salah satunya uji kompetensi. Jadi mungkin sebagian besar kawan-kawan itu terganjalnya mungkin tak mampu ikut UKW itu tadi. UKW itu ya. Karena itu kewajiban uji kompetensi itu. Nah, bayangkan aja dari sekian ratus itu cuma 30. Jadi dalam bentuk ada sertifikat gitu ya Pak? Sertifikat, itu yang menguji Dewan Pers. Pelatihan jurnalistik gitu ya. Nah, jadi ini juga untuk pesan mungkin ke masyarakat tadi ya. Kalau kita cerita dengan hasil, kita cerita berita lah ya, berita yang benar gitu. Iya benar. Berita yang benar itu harus dikeluarkan oleh orang yang benar, gitu kan. Nah jadi verifikasi dia. Jadi ketika misalnya berita itu dikeluarkan oleh orang wartawan yang belum uji kompeten, maka berita itu bisa dibilang hoax. Gitu. Karena dari sumber yang tidak terpercaya. Gitu. Menarik ini, informasinya menarik. Maka oleh karena itu media juga punya peranan penting dalam menangkal hoax itu tadi kan. Ya. Dan hari ini masyarakat itu nggak tercerdaskan dengan banyaknya media sosial. Iya. Nah, warga itu nggak bisa membedakan mana media sosial dengan media pemberitaan mainstream, gitu. Jadi orang beranggapan kabar di Facebook, kabar di Twitter, kabar itu berita. Padahal itu media sosial.
Media sosial itu yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena dia bisa berubah-berubah. Narasumbernya nggak ada, dia hanya menceritakan ya itu aja. Nah, hari ini masyarakat kita itu termakan mentah-mentah dengan itu, dengan berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesulitan kita gitu, karena hari ini untuk online aja kita ya ada sekitar 16.000. Itu yang terdata di PWI yang ada di Dewan Pers. Oh, Dewan Pers. Yang terdata itu. Nah, dari 16.000 ini hanya 1.000 sekian aja yang udah terverifikasi. Nah, bayangkan aja ada sekian puluh ribu yang seliweran di handphone kita setiap hari memberikan informasi. Gitu. Dan warga itu tak pernah memfilter itu. Dia langsung terima aja. Dianggapnya itu suatu berita yang kebenaran. Makanya selalu kan, apalagi hari ini dengan banyaknya aplikasi-aplikasi, aplikasi AI segala macam, orang edit videonya tak tahun kapan, seolah-olah peristiwanya hari ini. Nah, masyarakat termakan dengan itu. Jadi kuncinya di mana? Masyarakat harus cerdas memang, harus pintar. Nah, tanggung jawab siapa? Nah, kan balik lagi nih ya kan? Pemerintah. Gitu maksudnya. Tingkat literasi. Kan nampaknya. Iya. Tingkat literasi kita kan masih rendah. Literasi itu kan bukan bicara kemampuan baca buku juga, kemampuan menganalisis, mengkonfirmasi, memahami, diskusi terhadap informasi yang dia dapatin kan. Memang tingkat literasi kita yang rendah, tertinggal dengan kemajuan teknologi yang melaju pesat gitu kan Bang. Jadi hoax itu sangat rentan kan Bang. Nah, udah gitu warga kita ini kan umumnya latah Bang. Latah. Itu kan latahnya artinya gini, gampang ikut-ikutan. Satu contoh misalnya ya, tanpa sadar kita dengan aplikasi misalnya TikTok dengan apa ya, pakai template-template yang tiba-tiba tua wajahnya, tiba-tiba muda, ini kan sesuatu yang merusak sebenarnya, tanpa kita sadarin gitu loh. Nah, nggak terpikir kadang oleh kita ketika dia misalnya membuat pinjaman menggunakan data palsu. Iya benar. Gitu kan. Tadinya dia muda, dibuatnya tua karena pakai efek, tuh kan. Nah, efek itu juga sebenarnya satu virus, nah gitu. Tapi warga kita menikmatin itu jadi masalah gitu. Sering pakai filter. Ya, pakai filter kan. Tiba-tiba rupanya nenek-nenek kawan kita. Kawan pikir. Bening nih. Tuh pendidikannya nyata. Iya Bang. Jadi kan kalau untuk di sumbangsi terhadap demokrasi khususnya Kabupaten Langkat ini kan, peran jurnalis memang sangat amat ini kan. Cuma ini pertanyaan agak nakal sih kan. Kira-kira kadang-kadang kan gitu kan, sempat tidak santer terdengar misalnya ada yang calon-calon tertentu itu mengontrak itu para jurnalis untuk memberitakan kegiatan dia gitu kan. Pokoknya harus yang baik-baik gitu Bang. Ada titipan gitu. Itu kayak mana menanggapi ya sebagai seorang jurnalis Bang? Kalau jurnalis ini kan profesi. Ya. Ketika ada kontrak dengan satu perusahaan media itu memang boleh-boleh aja. Dari sisi bisnis ya. Itu bisnis, manajemen lah itu. Tapi kalau cerita jurnalis, kita pisahin lagi nih dengan manajemen. Jadi ada kepentingan perusahaan yang mungkin ya balik lagi kan untuk kehidupan si wartawan, menghidupi perusahaan itu. Karena nggak ada hari ini di kita yang medianya itu benar-benar bisa berdiri sendiri, kecuali Tempo lah misalnya satu contoh ya kan. Nah, untuk bisa menjadi Tempo itu juga bukan perusahaan yang gampang lah ya. Tapi kalau memang misalnya ditanya wartawan itu harus independen, ya dia harus independen. Tapi ketika ada kepentingan perusahaan, si wartawan itu mau bilang apa? Ya kan? Pasti jauh lebih mementingkan kepentingan perusahaan untuk menghidupkan perusahaan dan karyawannya. Kadang-kadang si calon nih, nggak usah ini sisi burukku jangan diberitain, si baiknya aja gitu-gitu kadang-kadang. Nah, tapi kan gini juga, kita sebagai jurnalis itu juga harus mungkin gini ya, polanya itu aja yang mungkin diubah. Kalau dulu polanya saling menjelekkan, hari ini mungkin saling ya prestasi lah ya, apa yang akan dikerjakan. Adu gagasan, menunjukkan prestasi. Jadi kita harus juga sampaikan ke mungkin salah satu orang yang mau kontrak kita lah gitu kan. Oke, kita mau kontraknya, kerjasamanya, tapi dengan catatan kita nggak membusukkan Sianu ya, nggak cari-cari dosa yang Sianu. Tapi cerita program nih gitu kan, kita jualan programnya itu
Biasanya seperti itu. Oh, di situnya kita bisa mengolah itu. Iya benar. Kalau program ya sah-sah aja pariwara Iyalah, kan. pas kali. Misalnya kayak macam channel inilah ya kan. Ketika ada yang mau datang, dia mau beriklan di sini nggak ada masalah. Iya. Itu kan bagian dari ya pengembangan usaha kan, nggak ada masalah. Yang penting itu Bisnis tadi manajemen dia. media itu kan dia harus check and balance ya. Iya, check and balance. Iya, Kita nggak boleh si Anu itu suka dugem, kita langsung naikin. Itu kan misalnya nggak boleh lah Iya, tendensius ya kan. sisi privasi itu kadang-kadang Jadi selalu kalau yang dulu-dulu kan seperti itu terjebaknya. Ada calon yang gini dia suka gini-gini, wah dosanya dikorek-korek, ya kan nggak dapat dosa dia, dosa ayahnya, ya kan. Itu nggak boleh, ya kan. Nah, Bang, selaku PWI lah, Bang, ada nggak kewenangan untuk para jurnalis yang melaksanakan kayak gitu, tindakan yang di luar kode etik itu, Bang? Kalau kita anggota PWI ada sanksi. Ada sanksi. Karena kita kan ada kode etik jurnalisnya. Iya, Nah, sepanjang dia menjalankan profesi itu tak melanggar aturan kode etik, ada masalah. Tapi kalau ada yang dia tabrak, artinya gini, sesuai dengan undang-undang pers itu, iya. di kode etik jurnalis itu wartawan itu tak boleh beretikat buruk. Itu di situ ada poin tak boleh beretikat buruk. Artinya apa? Wartawan itu tak boleh mencampurkan fakta dan opininya. Jadi subjektif jadi. Jadi kalau misal kadang gini, kebanyakan dia nggak ketemu, satu contoh nih, nggak ketemu dia sama pejabat itu, dibuatnya berita. Jarang masuk kantor, jarang ini, itu kan opini. Dia nggak cross check, kenapa dia nggak masuk kantor hari ini, gitu loh misalnya. Mungkin ada tiba-tiba dipanggil gubernur misalnya, kan dia nggak cross check. Karena itu tadi ada kebencian, terus nggak boleh. Tendensius, jadi mengarah ke pribadi. Nggak boleh. Jadi subjektif jadinya, nggak fakta dia. Substansinya nggak kena lagi. Iya benar. Makanya perlu unsur 5W1H itu ya, Bang? Kalau unsur 5W1H itu kan memang kewajiban, itulah ruhnya. Ya kan? Kalau jasa tanpa ruh ya matilah, ya kan? Iya benar. Nah, artinya si wartawan itu harus itu. Nah, kalau di kita, di kami dulu, saya dulu, di Jawa Post Group, kita tuh harus triple check. Jadi informasi, misalnya yang memberi informasi itu polisi, menurut kita, informasi dari polisi itu hanya sekian persen aja kebenarannya. Belum A1. Belum A1. Jadi kita harus konfirmasi ke, ya kita bilang lah orang yang disangkakan pelaku, tersangka. Tersangka ini bisa aja korban, gitu. Karena ya banyak lah kayak gitu. Ya kan udah 6 bulan, 3 bulan di dalam penjara, keluar bebas. Rupanya dia nggak bersalah. Nah, kan akibat dipaksakan tadi kan. Nah, di mana peran kita? Ya situlah harus melakukan konfirmasi ke dia. Enggak Pak, saya nggak nyuri Pak. Tapi kok ditangkap polisi? Polisinya salah itu Pak. Kita balik lagi ke polisinya. Pak, Bapak kok salah tangkap? Enggak salah tangkap itu. Aku gini nih. Kita balik lagi. Itulah triple check ke si pelaku. Enggak Bang, kalau Abang nggak percaya Bang tanya lah itu kawanku, dia saksinya. Kita ke saksi. Kita balik lagi ke polisi. Itu ada saksinya. Dia nggak nyuri. Semalam dia tidur sama orang tuh sampai jam sekian. Ini saksinya itu. Jadi kita nggak boleh dengar cerita dari satu sumber. Nah, yang terjadi selalu seperti itu. Bahkan hari ini yang terjadi lebih parahnya lagi itu, wartawan tuh hanya terima rilis. Nah, itu nggak boleh. Tidak berada di dalam berita itu, gitu. Tidak ada di lokasi. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Udah dalam bentuk jadi kan, Bang? Iya, rilis itu nggak boleh. Apanya, bahan beritanya kan? Karena memang dosa terbesar itu ya itulah. Apalagi sekarang bermain di judul clickbait itu kan. Nah, selalu kita lihat tuh kan, sama aja semua beritanya. Apalagi portal-portal kan banyak sekarang, Bang. Rilis. Orang bermodal berapa ribu rupiah bisa buat portal, Bang, gitu ya kan. Ya itu tadi lah makanya juga kan, hari ini nggak kayak macam kita dulu. Kita pun sedih juga sebenarnya. Cerita pengalaman nih, aku tuh dulu cuma sendiri mengcover Kabupaten Langkat. Abang Sendiri, Bang? 23 kecamatan. Kira-kira tahun-tahun berapa itu? Aku masuk sini 2015. 2015. Pertama kali Pos Metro Medan aku tugas di Langkat. Di situ hadir Metro Langkat. Pos Metro Medan dulu, Metro Langkat belakangan. Itulah masuk sini 2013 di Binjai, 2015 masuk Langkat. Nah bayangkan aja kita mengcover sekabupaten Langkat ini. Jadi dosa terbesar sama kami di Jawa Pos itu jangan sempat bobol berita. Peristiwa apapun itu, gitu. Sendiri Pak, bayangin aja. Nggak pernah libur. Wih. Iya, itu kewajiban. Kejar deadline terus ya. Jadi kita ada istilahnya dalam kita tuh di grup itu,
kiamat pun kita harus kerja. Memberitakan hari kiamat. Karena kalau kita libur nggak ada yang beritakan kiamat. Sampai seperti itu doktrinnya. Abang bayangin itu, Bang. Iya. Karena kalau sekarang udah ada citizen jurnalisme ya. Jadi mereka bisa membantu mengirim berita. Kalau dulu kan belum ada. Ketika era sosial media ini belum berkembang. Ambil dulu lah kan, jemput bola kan Bang. Berita. Dulu wajib. Jadi dulu Bang, ada peristiwa misalnya Mr. X. Ya ada pengalaman kita juga kawan gitu. Ada tabrakan kereta api di tebing. Ya kan? Jadi ada beberapa korban itu bergelimpang lah tanpa identitas. Nah, kawan semangat ini. Udah jam 10 malam buat beritanya karena ini calon HL. Halaman pertama lah istilahnya dulu di Metro tuh. Dia udah nyampe kantor Geraha Pena tuh udah malam jam 10. Peristiwa sore. Satu aja dia selipkan. Udah lengkap ini, wawancara warga, foto TKP udah lengkap semua. Satu aja ditanya sama Pemret waktu itu. Aku masih ingat lagi. Ini kan Mr. X kata Pemret. Iya, ciri-cirinya rambut gini, kulit gini. Nah, nggak ada petunjuk lain di situ. Nggak ada tato misalnya, nggak ada apa. Pemret bilang, kok nggak lihat sempaknya? Itu yang dia nggak lihat, sempaknya. Terakhir gara-gara itu suruh balik lagi, nengok sempak. Dia pakai sempak apa gitu. Karena dari sempak itu misalnya krokodil gitu ya, itu bisa mengungkap siapa si pelaku. Mungkin keluarganya baca berita itu. Nah seperti itulah kita detailnya. Detail beritanya. Jadi memang harus kita kuasain betul TKP itu. Nah beda mas sekarang, jauh lah. Makanya kan zaman sekarang kan memang satu positifnya memang kita tinggal memilah kan Bang. Karena informasi dengan sendiri masuk ke netizen itu kan Bang. Sampai saya mengutip filsuf Jerman mengatakan ada banyak sampah di kepala kita. Sampah itu informasi-informasi yang berada dalam kepala kita, tinggal kita memilih-milihnya. Hari ini terjadi kan Bang. Kemampuan literasi hari ini ternyata memilah-milah informasi itu kan Bang berarti. Kan banyak tuh berita masuk. Jadi jurnalis tinggal memverifikasi berita itu ya Bang? Iya, karena semua berita pasti sama. Peristiwanya sama. Kereta api di tebing nabrak ini, 3 mati, 4 mati, 1 sama. Mr. X semua itu. Tapi nggak ada yang spesial dari pemberitaan itu kan. Iya. Tapi kalau kita judulnya tabrakan tebing, ada korban yang misalnya pakai celana dalam krokodil atau bertatu mawar atau bertali pinggang Hermes misalnya, itu kan salah satu ciri-ciri untuk mengungkap siapa si Mr. X gitu. Tapi kadang si wartawan tuh nggak jeli. Nah, padahal wartawan tuh kan memang dituntut dia harus jeli. Kan? Harus ada yang membedakan kan? Harus ada itu. Ada tato misalnya kan. Nah, kalau masalah itu Abang bilang tadi wartawan itu harus jeli. Berarti kan di sini ada peran PWI dalam melakukan pelatihan dan itu tadi ya, jurnalis ya, ada wartawan. Kita ada beberapa kali buat pelatihan di sini ke sekolah ya, ada kemarin ke mahasiswa ada juga kemarin. Ada kita buat PWI Go to School kemarin kita ada beberapa SMA di Langkat ini kita ajarin tentang apa sih jurnalis itu kan. Nah kemarin ke sekolah juga mengenal jurnalis yang baik dan benar gitu kan. Karena memang banyak keresahan hari ini ketika misalnya cair dana BOS, kepala sekolah tuh stres ya kan. Cair dana desa, kades tuh banyak yang stres. Persoalannya di teror itu kan. Nah itu bagian dari kita karena yang tersebut itu wartawan kan. Kita juga miris juga gitu loh. Padahal kalau dia yang baik mungkin narasumbernya nggak lari tapi nyari kita kan. Benar Bang. Dia nelpon kita, ente mana kok nggak datang-datang, mungkin seperti itu kan. Nah mindset inilah yang memang harusnya kita bangun supaya komunikasinya terbuka kan gitu. Jangan ya itu tadilah memang kalau kita ceritain kayak gitu orang bilang kawan juga mau cari makan bro katanya kan susah juga. Iya. Ini kalau kita bicara tentang pemimpinan Langkat yang diidamkan, kalau kami kan merumuskan konsep Jawar itu Bang. Jadi dalam perspektif jurnalis Abang ini, jujur, adil, wibawa, amanah, religius. Menurut Abang, pemimpin yang dikatakan jujur dari perspektif jurnalis itu bagaimana Bang? Karena kejujuran itu kan kalau dalam kondisi tertentu itu kan nggak bisa juga jujur. Apalagi politik nih kan, politikus kan. Kejujuran itu bisa saja dia saat itu jujur tapi dia mencelakakan orang lain gitu. Dalam perspektif karena kan menyampaikan fakta ini kan harus jujur kan berarti kan salah satu kode etiknya jurnalis kan. Tapi apakah jujur itu memang harus disampaikan dalam kondisi apapun gitu Bang? Gimana menurut Bang?
Kalau kita cerita jujur itu kan harga mati lah istilahnya ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya kan? Kalau untuk pemimpin. Kalau untuk pemimpin, karena memang ya nggak bisa juga kita bilang karena terpaksa kita bohong nih, itu kan? Ya nggak juga sih kalau menurut aku ya kan, karena memang harus jujur lah. Makanya Jawara itu aku lihat sempurna kali. Kayaknya nggak ada lah manusia kayak gitu ya kan, ya kan? Jujur, adil, wibawa ya kan, ada gitu, amanah, religi ya kan. Jadi kayaknya jujur aja, dia bisa jujur aja udah semua itu mengcover itu kan, tak usah lagi dia amanah-amanah itu, yang penting dia jujur aja kan. Karena kalau jujur pasti amanah. Udah pasti amanah dia, gitu kan. Pasti amanah, itu udah pasti dia religi kalau dia jujur. Karena dia takut dosa kan. Salah satu prinsip dalam religi gitu. kan. Jadi kalau kita bilang apakah ada di Langkat seperti itu, kayaknya payah cari lo ya kan. Iya kan. Masih jauh panggang dari api nih ya. Ya Allah. Untuk pilkada yang akan kita langsungkan yang dalam waktu dekat ini ya Bang. Ya itu tadi kan, balik lagi kita nih. Persoalannya hari ini kita, itulah bagusnya zaman-zaman Sultan dan Raja dulu kalau menurut aku gitu ya. Karena ketika seorang itu maju, memang dia dimajukan, bukan dia mau maju gitu. Nah artinya ada amanah orang, ya memang orang percaya dengan dia. Dia yang dimajukan masyarakat itu gitu. Kalau hari ini kan enggak, dia bayar masyarakat supaya dia maju. Dan dia tidak memperdulikan masyarakat itu Akhirnya lagi kan. gitu. Akhirnya nggak seperti kalau itu. zaman dahulu masyarakat itu mempopulerkan dan dia mendukung kekuasaan. Nah, kan. jadi ada masa kejayaan Langkat, masa Sultan di Langkat itu. Setiap hari Jumat warga itu dikumpulkan di depan istana, dikasihlah beras, ya kan? Minyak tanah. Dikasih minyak tanah. Ya. Nah persoalan itu zaman kerajaan dulu, kenapa hari ini nggak bisa? Ya, benar. Ya kan gitu. Nah, apakah kita bilang raja dulu bodoh? Ya berarti lebih pintar ya, bisa mensejahterakan masyarakatnya. Padahal nggak kuliah kan Bang. Ya nggak ada tangkahan yang dikelola, nggak ada bukit lawang yang dikelola, ya kan? Benar. Apa yang dikelola dia? Ya pokoknya dia sejahtera. Warga itu kan mintanya itu, nggak jadi gembel dia. Iya. Hari ini kita lihat lah, ya kan, kalau kita mau jujur lah, ini kan cerita jujur nih, ya kan, berapa banyak lah gembel-gembel kita orang Langkat ini, ya kan, di Simpang Merah. Kita tanya, kok kampungmu di mana? Di Sianu nih. Kampung Sianu itu kampung siapa? Kita pun sedih juga, ya kan? Iya. Kan itu juga. Dari mana kau Teluk Aru? Di mana di sini, ya kan? Sementara kepala suku di situ, sedih juga lah. Ya. Karena bicara Langkat itu bicara kita kan Bang. Kita lah, kita kan nggak bisa pilahin, karena kan kita semua sama, Iya, ya. betul. Nah, seperti Abang menyinggung tentang sejarah tadi kan, saya juga tertarik, kami juga tertarik karena kan potensi yang yang potensi yang positif yang membuat Langkat itu kemungkinan bisa maju adalah sejarahnya itu kan. Sejarahnya. Nah, tamadun Melayu yang luhur itu kan, karena raja yang adil, raja yang dermawan. Atau ada kemungkinan kita harus memilih keturunan raja lagi Bang untuk jadi bupati. Sudah ini masih banyak nih para tengku ini ya kan. Karena selama ini belum muncul tuh, sisi kesultanan itu belum dinampakkan gitu Bang. Nah makanya kita kan kalau aku yang ngomong kayaknya kan semacam sukuisme ya, karena kita beda marga, kita kan ada marga kan. Kalau kita ngomentarin Melayu kayaknya nanti dipikir orang apa pula ya. Sentimen suku. Sentimen suku. Tapi kalau menurut aku sih, jauh hari sebelumnya ketika aku di sini, ketika membangun pos metro Langkat itu, beberapa orang tokoh-tokoh Melayu aku panggil berdiskusi. Bahkan aku waktu itu ngasih saran, kumpulkanlah mahasiswa-mahasiswa Melayu yang udah tamat gitu loh. Kita buat Melayu ini di Langkat ini kalian tuh memang bermartabat lah gitu. Artinya bermartabat itu, masa ketika ada proses tender proyek kalian tuh yang ngemis, bukan kalian pembagi, itu salah satu contoh gitu. Untuk memotivasi gitu. Nah artinya apa? Kalian mesti, namanya tanah kalian ini sini kan. Benar. Jangan yang jadi pemintanya gitu, tapi membagi kan? Benar. Nah tapi nggak bangkit juga. Nah, kasih lagi saran, kita sering diskusi waktu itu panggilkan. Maksudnya kami sebagai jurnalis itu menjadi corong ketika para pemangku-pemangku ini gelisah gitu loh. Ya kan, sampai kita kasih masukan waktu itu, cobalah kita bangun itu Tanjung Pura ya. Dari runtuhnya istana itu kan bisa jadi satu tempat kajian-kajian, gitu kan, dari universitas manapun. Gitu. Pasti ceritanya ke anggaran, dana. Benar.
Nah, makanya kita awali dengan mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang udah tamat dari Melayu di sini gitu kan, yang punya skill. Kita buat marketnya yang bagus, kita gambar yang bagus, tinggal berangkat ke Brunei gitu loh. Ceritain konsepnya ke Sultan Brunei kan. Tapi dibangun situ dunia Islamnya misalnya kan, kita buat universitas Melayu, kajiannya ini udah pasti hidup. Karena sejarah itu disitulah bangkitnya Melayu ini kan dari Tanjung Pura itu kan. Nah, suksesnya Brunei hari ini itulah gambaran Langkat masa lalu. Benar. Kalau mau lihat masa lalu Langkat seperti apa, maka pergilah ke Brunei hari Lihatlah ini. Brunei hari ini, itulah Langkat zaman dulu. Itu Langkat dulu gitu loh. Jadi artinya nggak bisa dipisahin gitu. Yang jadi masalah ini kan nggak ada konsep kita yang di sini. Nah, kalau kita minta bantuan sama Sultan Brunei ujuk-ujuk, dia nanya programnya apa, cakap-cakap aja, ya kan nggak bisa. Tapi kalau kita bilang kita mau bangun universitas, mau buat lab kajian, mau buat situs-situs ini akan ini kan pasti tinggal kerjasama aja gitu. Nah, tapi itu enggak. Nah, padahal situs-situs yang ada di Tanjung Pura itu menurutku aset dan omset. Ya kan? Kalau dikelola tempat pemandian putri raja aja udah bisa jadi wisata religi kan. Lebih kurang di Tanjung Pura itu ada 32 situs yang enggak terpelihara itu. Kok enggak, bahkan kota Tanjung Pura yang dulunya kota pendidikan hari ini udah berubah nama kata orang ya kan. Itu kan sedih juga kita ya kan. Nah, itu. Jadi berubah apa Bang namanya Bang? Udah berubah jadi kota sabu kayak katanya. Jadi kota pendidikan kan. Iya. Nah, ini kan miris kita. Miris Bang. Padahal ya penggagas Republik ini juga dulu sekolahnya di situ. Berapa gulden kerajaan Langkat mengirimkan pasukan tapi enggak ini juga. Republik Indonesia. Kalau kita cerita Langkat ya Bang ya, kayaknya kompleks kali kalau mau dibahas gitu. Karena semua lini itu memang kalau aku bilang ya kacau lah. Udah terlalu rumit Bang. Udah rumit. Simpulnya udah bersimpul-simpul kali. Jadi kalau siapapun nanti misalnya bupati yang di Langkat ini, memang dia harus punya konsep lah, jangan cuma mau duduk jadi bupati aja. Kayak gitu. Jadi dia memang leadernya tuh pemikir, bukan pengelola ya. Kalau dia pengelola ya udah rutinitas aja, APBD yang ada itu yang dikola-kola ya kan. Nah, itu yang ya kan? Kita lihat selama ini kan Bang. Nah, makanya kita pun susah hari ini calonnya gitu-gitu juga. Padahal SDM itu kan bisa menjadi sumber penghasilan PAD kan, kayak sumber daya alam yang di Tangkahan, di Bukit Lawang itu kan belum maksimal diberdayakan sebagai sumber. Bang nggak usah jauh-jauh Bang. Amir Hamzah itu tokoh nasional Bang. Itulah Bang. Ya kan Amir Hamzah itu. Abang tahu nggak di mana Amir Hamzah itu di penjara? Nggak tahu kan? Iya. Padahal di Gumit Bang, penjaranya masih ada ya kan. Nah, ketika itu dikelola, ya kan, dikelola dijadikan wisata untuk pendidikan anak-anak itu kan bagus Bang. Iya. Ya kan, tapi enggak gitu loh. Nah, kalau cerita potensi kita di sini apa yang nggak ada? Wisata laut, darat, gunung, gua semua ada. Masuk sejarahnya tadi. Sejarah tadi kaya. Ya revolusi Maret itu kan lebih kejam daripada revolusi G30 PKI kalau misalnya mau kita angkat kan. Bisa menjadi isu nasional dan ya tersosialisasi SDM sejarah kita ini kan gitu maksudnya. Ya itulah makanya. Balik lagi kan karena selama ini kita nggak pernah melihat potensi wisata heritage. Iya. Nggak pernah dikelola. Coba kalau kita lihat misalnya Malaysia saja, Malaka itu kan yang ditawarin konsep heritage. Iya. Bukan konsep modernitasnya. Iya. Tapi konsep heritage, bangunan-bangunan bersejarah yang mereka pelihara, cagar-cagar budayanya. Makanya kompleks ya Bang. Kompleks. Rumit. Karena memang kalau daerah lain Malaysia tuh pejabatnya tuh ya kalau kita bilang bermain ya main. Iya tuh. Tapi orang itu betul-betul membangun. Nah, ketika kita buat seperti itu, warga tuh nggak peduli, Bang. Nggak peduli dia. Karena kesadarannya nggak terbangun secara kolektif. Iya. Kan? Hanya beberapa orang aja yang sadar. Kalau masyarakat umum nggak peduli. Kami dulu pernah juga buat konsep Sungai Mati, masih ingat wisata sungai di Sungai Mati Tanjung Pura itu udah punya set plan gitu kan. Bagaimana posisi-posisi yang mentah juga Bang gitu. Jadi ya seperti itulah. Ya karena leadernya kan. Apatisnya, karena leadernya. Kenapa Sergei itu bisa membangun dari pantainya yang tak seberapa itu? Kan itu kira-kira kan dengan pantainya yang banyak ubur-ubur kotor gitu. Tapi
absurd gitu bangkit dikenal orang. Masuk ke dalam kita 6-7 ribu bayar. Ya, tapi bisa gitu. Karena apa? Karena memang leadernya mau peduli kan, karena dibuat ini kan. Rasa cinta sama tanah leluhur juga tuh Bang. Jadi yang paling penting sebenarnya mendapatkan pemimpin itu yang memang uri-urinya di sini tanah Bang. Biar dia peduli gitulah kalau misalnya bukan rasis nih tapi setidaknya apa deh ya. Sila dia memang betul-betul ini kampung halamannya gitu Mas. Tapi yang penting harus punya konsep. Ini masih bicara sejarah, sahabat-sahabat Sinuar, masih panjang lagi ini pembicaraan kita, ya kan? Jadi kompleks seperti kata Bang Darwis, kompleks semua masalah yang ada di Tanah Langkat ini kan, Bang. Jadi ya begitu aja lah dulu ya kan Bang, karena memang nggak habis-habisnya kalau kita bicara pemimpin yang ideal untuk masyarakat Langkat ini. Kita tutup dulu lah. Tetap kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Itu tetap kita nggak akan menyerah untuk tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena yang kita butuhkan hari ini pemimpin yang baik dan jujur. Jadi kita gaya memilih kita itu bukan karena Rp50.000 kan Bang, ke Rp100.000. Kecil kali kalau dibagi-bagi Rp50.000 itu kan Bang. Itu saja lah mungkin lah ya, hilang ya. Karena memang sudah waktunya juga ini kan. Ya dikode sama kameramen. Terima kasih Bang Darwis, sangat berdaging ya kan, tajam diskusi hari ini. Mudah-mudahan Abang sehat selalu, tetap mengawali demokrasi di Pilkada Langkat ke depan menjadi lebih baik Bang. Ajar aja yang penjahat demokrasi itu. Ganas. Jadi kan yang ganas. Terkenal dengan yang ganas nih Bang Darwis ini. Itu saja mungkin Bang. Saya Sapawi Aljawi dan sahabat saya Alang Abdal. Saksikan kami di episode selanjutnya. Wallaahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.